kasus ini kok bisa membuat Dr. Richard Lee menjadi TSK? Kenapa nih Dr. Andreas dengan Mr. Blind? Aku belum masuk ke sana tahu, lagi. tapi aku pura-pura nggak tahu. Katanya kok udah kamu nggak kasih tahu SP3. aku? Kok kamu nggak kasih tahu aku? Aku tahu, tapi Katanya tahu. katanya udah SP3. Apa siapa SP3? Kata dia. Laporan Dokter Andreas. Iya. Ya udahlah, dia mah apa sih yang bener keluar dari mulut dia? Dia aja keluar, aku dipanggil ketiga katanya. Sampai aku suruh satpam sama staf aku di rumah, coba cari ada nggak orang tadi katanya ke rumah nganterin, emang sinting, dia udah sinting bener. Yang ngelaporin Gitu. aja nggak ada ngomong apa-apa loh padahal Bu. Sekarang dia Dokter Andreas. sekarang dia kan menayangkan apa tuh yang si apa Miss Gosip laporan di Aceh apa di mana. Lah ngapain dia nayangin laporan yang lama? Kalau memang dia laporin Miss Gosip, tayangin aja LP dia buat Miss Gosip, repot banget. Iya nggak? Nah kalau terus sekarang kalau misalnya dia yang laporin DRL, tayangin aja laporannya buat DRL. Tapi laporan Miss Gosip yang putusan yang lama-lama, ITE Miss Gosip lama dia tayang. Apa coba namanya? Iya kan cuman ingin Jadi bikin cocok, framing tapi ya. Jadi cuma bikin framing, ingin menjatuhkan atau mendiskreditkan Miss Gosip. Tapi balik lagi ya, itu nggak akan merubah apapun, gitu loh. Benar. Karena itu udah ada putusannya, sudah dijalani sama Miss Gosip juga, dan Miss Gosip nggak ditahan waktu itu. Iya. Jadi udah Maksud selesai, saya itu gitu loh. ngapain dia mau begitu? Ngapain kalau dia Ya, kan keluar-keluar ngelaporin si Gosip, ya LP dia aja mana? Nah, iya, jadi dia untuk rame-rame orang nanti mengatakan bahwa si Miss Gosip adalah mantan napi, kan gitu kan? Kan cuma begitu doang, Kak. Jadi permainannya dia itu hanya seputar untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan pribadi orang lain, ya kan? Nah, itu memang permainannya dia tuh, model-modelan kayak begitu. Gak ganti-ganti permainannya. Ini udah 2 tahun itu aja orang sampai muak. Karena cuma itu doang yang bisa dia mainkan, Bener sih. ya kan? Nah, maksudku sekarang udah mulai kebuka ya sedikit-sedikit. Oke, teman-teman sudah mulai bisa menelaah nih proses penegakan hukumnya. Karena kita runut dari kejadiannya, kok janggal ya. Oke, kok janggal ya. Seperti yang aku bilang tadi. Tadi kan Kak Fitri bilang berkasnya udah dilimpahkan tuh ke Serang. Bolehnya boleh. Itu boleh, tapi kan nggak lazim. Kalau memang pelapornya domisilinya di Serang, kenapa dari awal pelaporan tidak dilimpahkan ke Polda Banten misalkan? Benar itu. Oke, kenapa sampai proses penetapan tersangka, penahanan semuanya ada di Polda Metro Jaya, lalu tiba-tiba berkasnya dilimpahkan ke Serang? Mungkin karena dia ini mau mencoba Pura-pura nggak tahu padahal dia bestie. Jadi kan kita diundang dengan acara untuk mempromosikan ini kan, mempromosikan kursus yang diadakan oleh Perdesti. Ya kita kan mendengarkan kan, kita menyimak ya apa yang disampaikan oleh teman-teman saya. Gitu. Ya kita profesional aja kan, gitu. Kita nggak ada saya nggak merasa bermasalah dengan dia toh. Saya nggak bermasalah dengan dia, gitu kan. Kalaupun saya istilahnya melakukan edukasi di sosmed ya itu bukan berarti saya membenci secara pribadi. Saya tidak berpendapat, saya tidak sependapat dengan apa yang dia sampaikan di sosmed, kan begitu. Kan boleh-boleh aja kita nggak sependapat, ya kan. Dia mereview produk orang dengan cara-cara brutal begitu, kita nggak sependapat. Ya maki-maki dokter dengan kata-kata macam-macam yang mafia lah, yang apalah, dan saya nggak sependapat dengan perilaku dia. Terus gimana? Tapi secara pribadi kalau kita bertemu dalam hal acara apa, ayo kita bisa saling kolaborasi, bisa saling mendukung untuk sama-sama dokter kecantikan ini supaya maju, ya why not, kan begitu.
Itu kan namanya profesional ya, Mr. Blaine ya. Iya, betul dok. Nah, kita profesional aja gitu. Kalau dia ada hard feeling dengan saya, ya harusnya dia marah pada saya pada saat itu. Karena apa? Karena saya salah satu orang yang menggagalkan dia sehingga nggak dapat 20M kan saya salah satunya. Yang salah duanya kan Dokter Andreas juga, salah tiganya Ibu Fitri juga. makanya dia murka sama kita tanpa henti karena Iya kan? Nah, makanya harusnya kalau dia ada kesel sama saya kan harusnya dia marah-marah saya pada waktu itu. Nah, kalau saya sih saya nggak ada masalah dengan dia, ya kan karena saya melindungi istilahnya junior saya kan supaya junior saya ini jangan sampai dicelakai oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab itu sah saja buat saya nggak merasa bersalah kan begitu. Iya kan? Ya, betul. Kok sekarang dia keluar katanya saya ayam sayur. Nah yang ayam sayur kan harusnya dia. Kalau kamu merasa nggak setuju dengan saya, kan harusnya kamu yang marah saya pada waktu itu. Kan begitu, ya kan? Dia nggak ada lantam-lantam dengan saya, nggak ada. Begitu, ya kan? Tapi kan ya namanya dia mulutnya kan cuek. Mana nih ijazah palsu? Nah kita nggak punya, bukan dokter yang ijazah palsu. Kita semua dokter-dokter di situ semuanya punya ijazah asli. Jadi ya kita pada tengok-tengokan kita diem aja gitu kan, nggak meladeni dia gitu, ya kan. Nah tapi kan dia itu lagi digoreng-goreng katanya saya ayam sayur gitu kan. Iya. Nah ketika dia lagi komal nih, saya lagi nengok-nengok kok ada Bang Willy gitu kan, saya naik-naik, saya tengok gitu, ternyata ada si Topen, si Dedi gitu kan. Nah di situ ditanya lah sama si Pak Willy gitu, apa itu konsumen? Nah dia kan ngomong gini gitu nggak mau menjawab gitu. Terus saya type hahaha nggak bisa menjawab tuh konsumen apa. Nah saya dinaikin sama si Ladusing. Saya dinaikin, si dokternya kupuk bingung akhirnya turun. Jadi yang ayam sayur siapa pertanyaannya kan begitu. Iya kan? Iya kan? Betul. aku invite si dokter si Bopeng ke sini, aku invite. Ya invite. Iya, aku invite. Lah dia. Aku invite. Iya kan yang satu harusnya kalau dia kesel sama saya kan harusnya dia marah pada hari waktu itu, ya kan. Kalau saya nggak merasa bersalah dengan dia, ngapain saya harus marah-marah kan begitu, ya kan. Ya. Nah jadi gini ya teman-teman, kembali lagi tadi kita ke persoalan penegakan hukumnya ini, proses penegakan hukumnya. Oke. Maksud kita adalah yang fakta tolong dong dibuka seterang-terangnya faktanya. Jangan ditutupin apalagi dipelintir. Ya kan? Kenapa kita nanya LP-nya kapan, beli barangnya sebagai barang bukti kapan, rilis BPOM-nya kapan, dasar pelaporannya apa. Ya kan? Artinya kalau misalkan rilis BPOM itu belakangan setelah LP, berarti semua yang dia ajukan pada saat LP itu bohong dong. Apa dasarnya? Barang itu nggak bersalah. Produk itu yang dia beli itu barang legal yang izin edarnya belum dicabut sama BPOM. Berarti barang yang nggak ada masalah dia beli, terus dia laporkan ke polisi. Coba berikan kita logika hukumnya seperti ini. Nih penjelasannya bagaimana yang kalau model kayak begini? Artinya saya bisa dong nuduh siapapun di sini sebagai maling. Nanti baru saya cari siapa yang kehilangan. Benar. Huh? Ayo. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Tiba-tiba kalian saya LP-in semua. Baru nanti saya cari siapa yang kehilangan ya. Tapi kalian saya tuduh duluan. Boleh dong kayak begitu berarti. Ini kok kayak ini ya, maksudnya nalar logis kita ini, nalar sehat kita ini kok kayak dibolak-balikin, kayak diinjak-injak aja sama si Dokpeng ini. Nah sekarang masalahnya kenapa? Enggak, udah. Halo Bu Fitri, Karen. Halo, Cica, baru bangun ya?
Iya, baru selesai mandi. Oh, oke. Lanjut. Lanjut, Mr. Blind. Oke, nah aku lanjutin ya. Jadi aku tadi kan dari awal sudah bilang, di dalam kasus ini yang ingin kusorotin adalah proses penegakan hukumnya. Lalu aku bilang, aku melibatkan teman-teman, tolong dong teman-teman di bawah, kita pengen tahu nih, supaya faktanya benar-benar kebuka ya. Aku pengen tahu, DRL itu dilaporkan kapan? Lalu kemudian rilis BPOM itu keluarnya kapan? Dan yang terakhir, barang-barang sebagai barang bukti itu, ya, produk-produk yang dibeli itu dibelinya kapan? Oke, nah ternyata tadi disampaikan sama Dr. Andreas bahwa laporan itu dibuat tanggal 2 Desember tahun 2024. Oke? Rilis BPOM-nya itu tanggal 31 Desember 2024. Tolong dong naikin Dr. Janet tuh. Nah, berarti apa? Berarti pelaporan itu dilakukan sebelum ada rilis BPOM. Pertanyaanku sederhana, kenapa melaporkan sesuatu yang belum ada keputusan apapun tentang barang itu dari instansi yang mengurusi tentang peredaran obat dan makanan? BPOM ya? Nggak bisa aku Paling. naikin Dokter Janet. Dr. Janet Dr. Janet. Coba berikan alasan logisnya. Karena sebelum ada rilis BPOM, saya mohon maaf ya, saya mau sampaikan ke teman-teman. Sebelum ada rilis BPOM, berarti barangnya Dr. Richard Lee itu nggak ada masalah. Dia boleh beredar, dia diizinkan beredar, ya. Tidak ada teguran, tidak ada larangan, tidak ada pencabutan izin edar. Berarti itu barang legal dan boleh dijual. Pertanyaan saya, kenapa dilaporkan? Makanya saya bilang kasus ini ya ada tapi dipaksakan. Karena perbuatan brand owner itu ya teman-teman ya, mohon maaf nih ya, ketika izin edarnya dicabut lalu kemudian dia masih menjual, itulah perbuatan pidananya. Karena jelas-jelas barang itu dilarang untuk dijual dan beredar. Tapi sebelum ada pencabutan izin edar, barang itu legal dan sah untuk dijual, diizinkan oleh BPOM. Pertanyaan saya, kenapa tanggal 2 Desember dibuatkan laporan? Apa dasarnya? Seharusnya yang benar, ya, yang benar nih. Ketika BPOM mengeluarkan rilis, kemudian barang itu masih dijual dan ditemukan di pasaran atau disampai ke tangan konsumen, itulah saatnya untuk melapor. Ini persis yang dilakukan oleh Dr. Samira ya. Karena ada produknya yang izin NA-nya sudah dicabut tapi masih bisa dibeli di pasaran. Nah, ini waktu yang tepat untuk masyarakat melapor. Karena prosedurnya benar. Tapi kalau di dalam kasusnya Dr. Richard Lee, seperti yang dijelaskan Dr. Andreas tadi, rilisnya 31 Desember 2024, tapi sudah ada LP tanggal 2 Desember 2024. Ada apa ini? Berarti barang yang dibeli, si white tomato itu, kan dilampirkan sebagai barang bukti kan? Barang itu dibeli dalam keadaan tidak ada masalah. Terus motifnya apa? Kalau gitu saya bebas dong sebelum barang-barang yang olahan, pangan olahan, sediaan farmasi, obat itu saya beli bebas aja di mana-mana, terus tiba-tiba saya laporin aja polisi, saya curiga Pak nih bohong nih. Boleh begitu ya? Naikin Dr. Andreas tolong. Nggak bisa, kamu nih yang harusnya naikin. Nggak bisa aku, nggak ada pilihannya. Duh, kamu pakai akun yang mana sih? Akunnya gede. Kamu mau mod? Iya, nggak bisa obrolan suara.
Ntar ya, aku naikin. Coba kasih aku logika hukumnya deh. Ini nggak ada orang hukum nih yang naik nih, jadi kita susah nih menjawabnya, Mr. Blind. Jadi ini begini loh maksudku teman-teman ya. Barang-barang ini ya, obat ya, suplemen kesehatan, pangan olahan, sediaan farmasi, kosmetik dan lain sebagainya itu semua adalah wewenangnya BPOM. Dari post market, pre-market sampai post market. Semua itu wewenangnya BPOM. Selama BPOM tidak mengeluarkan rilis, maka barang itu tidak ada masalah. Oke? Jadi masuk akal nggak sih? Logis nggak kita dalam menyikapi masalah ini ya? Barang yang nggak ada masalah apa-apa nih, kita buatkan laporannya ke kepolisian. Ya itu Baru tadi Mr. Blind katanya itu menipu, karena nggak ada tomatnya. Dasarnya apa dok? Terus Gitu loh. potensi itu potensi katanya Iya. itu bahaya, ada jarumnya, Betul dok. infeksi, nggak ada tutupnya gitu loh. Itu kan semua tuduhan, oke? Tapi kan harus ada dasarnya. Dasar dia menuduh itu apa? Itu nggak ada tomatnya. Loh iya, labnya dia yang dia periksa pakai lab dia sendiri kan? Nggak Keterangan tahu, dari- ada labnya juga nggak ada ditunjukkan, labnya Nah. gimana nggak ditunjukkan. Karena BPOM itu baru melakukan rilis tentang si white tomato itu tanggal 31 Desember. Artinya belum Ada ditunjukkan lab Cina juga, lab Inggris, lab mana-mana juga nggak ada ditunjukkan. Yang ada malah yang siapa namanya siapa tuh namanya si Vera menunjukkan lab dari Gold Bio, itu ditunjukkan pun sertifikat Gold Bio itu tidak ada tulisan white tomato di situ, cuman kristal putih. Begitu doang. Nggak ada tulisan kristal. Ini sebenarnya ada konflik sosial aja, konflik personal aja nih mereka. Nggak jelas. Maksudnya jangan dipaksa dong kayak gitu-gitu. Itu namanya zolim, itu nggak benar. Makanya aku bilang. Nggak ini apa yang namanya, nggak profesional, nggak. Makanya nggak kalau dibilang sensasi mainnya. komposisinya nggak sesuai, itu komposisi yang mana? Berdasarkan hasil lab apa itu dinyatakan komposisi nggak sesuai? Dan bukan dia juga yang menentukan itu dok, harus BPOM. Harus BPOM yang menyatakan itu. Cinta ditolak katanya Dr. Andreas. Karena satu lagi Mr. Blind itu, kalau misalnya yang di sekretom itu, sekretom yang stem cell itu harusnya delik aduan, itu bukan Dumas. Betul. Deliknya harus delik aduan, harus korban. Karena yang menerima dia kan, injeksi si Karena skrotum itu. yang iya begitu, iya sekretom, bukan yang aduan masyarakat. Karena harus korban dari malpraktek tersebut yang melaporkan. Yes. Nah, ini yang menarik itu tadi. Berarti kan tadi yang dokter sampaikan kan udah valid tuh dok ya. Laporan tanggal sekian, rilis white tomato tanggal sekian tuh udah valid ya. Nah, dari situ aja kita udah bisa menilai. Artinya barang yang dia selidiki, ya, barang yang dia beli, kemudian dia cek obrak-abrik labnya segala macam itu barang yang izin edarnya masih ada. Barang itu legal, barang tidak ada masalah loh. Barang yang tidak ada masalahnya, dia beli, dia periksa, kemudian dilaporkan ke polisi. Kenapa dia nggak lapor ke BPOM? Sampai menunggu rilis dari BPOM.
Karena perbuatan pidananya, ya, itu setelah barang itu dilarang untuk dijual, kemudian masih dijual, itu pidananya. Tapi kalau dia bilang menipu konsumen, menjual barang tidak sesuai komposisi, itu harus menunggu dulu. Ketika sudah ditemukan oleh BPOM, kemudian di stop barang itu, dia kena pidana nggak? Saya mau tanya dulu deh teman-teman nih. Saya jualan nih. Gimana maksudnya, diulang lagi pertanyaannya tadi? Saya bikin barang, saya bikin produk. Oke. Saya urus surat izinnya semua, keluar izin edarnya, saya jualan. Jualan nih dok, saya jualan seperti biasa, saya promo. Kemudian saya dapat rilis dari BPOM bahwa barang itu izin edarnya dicabut. Barang-barang ditarik dari pasaran. Saya tidak boleh berjualan, tidak boleh lagi melakukan promosi. Oke. Saya ikuti semua prosedur itu, saya ikuti semua sanksinya. Saya kena pidana nggak dok? Enggak dong. Nah, itu jawabannya. Karena tidak ada perbuatan yang saya lakukan yang melanggar hukum. Karena betul sekali Dokter Janet. Jadi selama saya tidak menjual barang itu ketika saya mendapatkan sanksi, maka semua sudah selesai. Karena barang itu baru dilarang saat itu. Sebelumnya kan tidak dilarang. Dan itu yang dilakukan oleh Dokpeng kan? Yes. Makanya saya bilang, saya harus membangun dulu konstruksi kita berpikir ya. Prosedur penegakan hukum di dalam dunia skincare ini harus seperti ini dulu dok. Ada mekanismenya, jangan sembarangan. Jangan sampai diputer-puter, dipelintar-pelintir, dipaksain sampai gaduh kayak begini, lalu kemudian merugikan orang lain. Dan masyarakat seolah-olah jadi kayak berasumsi bahwa sebelum ada peradilan orang ini udah pasti salah. Ini kan yang terjadi sekarang, dipaksakan kasusnya, lalu kemudian dijustifikasi bahwa dokter Richard Lee ini bersalah. Padahal belum tentu. Makanya saya mau masuknya ke prosedur penegakan hukumnya dulu. Ini udah benar apa belum? Kok sudah ada LP baru BPOM-nya rilis? Gimana sih ceritanya? Seharusnya kan rilisnya BPOM yang dijadikan dasar untuk melapor. Dokter Janet kok pernah foto sebelahan sama Dokpeng? Dokpengnya ngefans sama Dokter Janet. Enggak, kami waktu itu tahun kemarin itu kan kami ada acara seminar Perdesti yang biasa acara tahunan itu, sebenarnya yang malam ini ada perdebatan di mana? Jam 10 katanya, tapi nggak ada tuh. Aku nggak ada undangan aku. Oh, nah kita kan kita dipanggil tuh, ya nggak apa-apa Dokter Sergio. Kalau mau ngobrol naik lagi silakan. Jadi kita diundang oleh Perdesti itu organisasi kedokteran estetika Indonesia ya, begitu. Ini mereka ini membuat satu pelatihan kedokteran estetik begitu. Nah, ini dia membutuhkan influencer untuk mengundang influencer untuk mempromosikan pelatihan itu begitu. Nah, saya kan salah satu pengurus Perdesti, saya hadir di acara tersebut gitu kan. Terus saya diminta datang di acara itu juga gitu. Terus saya tanya sama teman saya, siapa aja yang kamu undang? Dokter Richard Lee diundang, Dokter Esa Gladys diundang, termasuk dokter detektif begitu. Nah, yang Dokter Richard Lee nggak datang, Dokter Esa Gladys nggak datang, yang datang si Topeng gitu, ya kan? Ya saya selaku tuan rumah ya menemani tamu saya dong, kan dia diundang acara kami itu, gitu loh. Tapi dokter memang mukanya bopeng ya dia ya?
Saya nggak terlalu deket ya. Saya nggak terlalu deket kan duduk di antara saya beberapa ini kan begitu. Jadi saya ya nggak ngamatin muka dia juga sih gitu. Ya, ini loh Kak Renta, wajahnya laksana rembulan. Nah, udah. Oke. Bu Fitri yang paling tahu itu mukanya. Iya, iya Bu Fitri. Ya, tahu. jadi Coba kan- tanya Bu Fitri. Nah, jadi kan karena acaranya ini kan acara